Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa ya. Diawali dengan bacaan salam dan pertemuan kita di tahun pelajaran ini di semester awal. Kita kembali lagi bertemu bertatap muka untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas 11. Nah, kalian tahun kemarin posisinya ada di kelas 10, kalau sekarang ada di kelas 11. Tentunya pembelajaran kita pada momen ini akan lebih ditingkatkan ke tingkat yang lebih lanjut, ke tingkat yang lebih mendalam dari teknis, ilmu, dan lain sebagainya. Ketika kelas 10, kalian belajar tentang dasar-dasar. Nah, sekarang akan lebih dikupas mendalam tentang materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun sebelumnya sudah berdoa? Nah, boleh kalian berdoa dulu ya. Mohon perhatian. Sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek ayat Al-Quran. Oke. Sebelumnya yang di sana balik-balik, semua lihat ke sini, silakan digeser. Yang di sana juga jangan membelangak itu. Semua lihat ke sini. Bagaimana suasana belajar di ruangan ini? Dingin? Ya karena ada AC. Jadi bersih nggak nih? Kalau kita belajar di ruang yang sejuk, terus bersih, tentunya nyaman nggak? Nah, oleh karena itu, makanya harus dibiasakan. Setiap kita, dimanapun kelasnya, minimal ciptakan dulu suasana nyaman. Awalnya itu adalah dari kebersihan. Nah, kamu suka piket nggak? Suka. Kalau pulang sekolah, apa di awal pembelajaran? Ada yang awal, ada yang sebelumnya. Bapak mau ngabsen dulu nih. Oke, kita ngabsen dulu kelas 11 DKP. Adinda. Apa kabarnya Adinda? Baik. Bagus, semuanya juga baik ya. Agni mana Agni? Good looking ya. Makin semangat aja. Adip, Sipa Nur Padilla. Ada yang tidak ke absen? Anak-anak, sekali lagi di awal pertemuan kita hari ini terkait pembelajaran awal di kelas 11. Tentunya kita belajar tentang apa? Fotografi lanjutan. Kalau di kelas 10 belajar apa? Dasar. Nah, dasar fotografi. Nah, di kelas 11 ini adalah teknik fotografinya. Kita akan belajar lebih mendalam tentang fotografi. Di mana tentunya diharapkan kalian itu bisa mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pembelajaran ini. Namun sebelumnya kita coba kembali ke beberapa bulan yang lalu tentang pelajaran dasar-dasar fotografi. Belajar apa saja? Ada alat-alat fotografi. Ya, Adia, bagus. Ada lagi? Silahkan. Sudut pengambilan gambar awal luar biasa. Ada lagi yang lain?
Jenis-jenis fotografi. Ada lagi yang dibelajar di kelas 10, apa lagi? Apa? Komposisi. Ada lagi? Apa? Siapa? Siapa? Oh, jenis-jenis kamera, Pak. Oke, bagus. Ada lagi? Pencahayaan. Wah, luar biasa. Sekarang sedikit tentang apa tadi itu? Tentang apa tadi Azwa bilang tuh? Tentang sudut pengambilan gambar. Ada apa saja di sudut pengambilan gambar? Apa? Ada prog eye, terus low angle, terus high angle, level angle, terus terus kalau peralatan yang dibutuhkan untuk fotografi apa saja? Ada tripod, apalagi? Ya jelas kamera ya, kamera itu menjadi mainnya. Terus apalagi? Apa? Nah, filter. Kalau kalian di kelas 10 ini, kalian belajar tentang dasar-dasar, maka di kelas 11 ini adalah pembelajaran lanjutan yang akan memang mendalami teknik pengambilan gambarnya tersebut. Nah, diawali pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan belajar tentang teknik exposure. Bagaimana menerapkan teknik itu di dalam kehidupan nyata. Kalian nanti akan belajar di lapangan, akan mencoba men-setting atau mengatur aturan kamera yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ketika kondisi di lapangan, contoh di alam terbuka, settingan apa yang diperlukan? Atau misalkan ada objek yang ingin dipoto, tapi dengan keinginan atau dengan ketentuan yang ditentukan, seperti mukanya jelas, tapi belakangnya blur. Settingan seperti apa yang harus dilakukan? Nah, itu akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya di sini bisa dilihat di pembelajaran fotografi ini ada tujuan-tujuan yang harus kalian ingat, karena ini menjadi indikator pencapaian kalian, keberhasilan kalian dalam pelajaran fotografi ini. Yang pertama bisa dilihat, satu, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tentang fungsi dari 3 elemen segitiga exposure. Ada aperture, shutter speed, ISO. Tentunya secara tepat. Sekali lagi, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan. Jadi di pelajaran ini nanti setelah selesai proses pembelajaran, maka kalian dituntut untuk mampu menjelaskan. Makanya nanti Fadilah akan berdiri, mungkin akan menjelaskan apa itu segitiga exposure, aperture, shutter speed, dan ISO. Termasuk nyeting, termasuk hasil pengambilan gambarnya. Nah, selanjutnya ini tujuan kita ya, harus jadi indikator pencapaian pembelajaran kita. Peserta didik mampu menerapkan kombinasi segitiga exposure secara manual untuk mencapai exposure yang benar pada berbagai kondisi cahaya. Mengevaluasi hasil karya teman. Contoh misalkan punya Dapi. Ini foto Dapi, ini foto Dinda, ya. Saling mengkritik, saling mengevaluasi. Kok foto Dapi mah seperti ini? Agaknya kurang bagus pencahayaan dalam pengambilan gambar, jadinya gelap. Padahal objeknya sama. Nah, itu kan. Nanti akan mampu seperti itu. Kalian akan mampu menilai. Kalian akan mampu mengevaluasi.
Nah, dan kalian akan mampu memberikan solusi. Contoh misalkan hasil pengambilan gambar Adib bagus. Hasil pengambilan gambar Alena kurang bagus misalkan. Kata Adib, Len, tolong ininya diperbaiki. Settingan ininya diperbaiki, settingan itunya diperbaiki. Kalau kamu mampu seperti itu, maka berhasil mencapai tujuan pembelajaran ini. Ini kelihatannya sudah mulai ngantuk ini ya. Coba berdiri dulu, berdiri dulu, berdiri dulu, berdiri dulu, berdiri dulu. Silahkan lemas. Tangan digerak-gerak. Boleh. Coba lihat ke saya semua. Lihat. Mohon perhatian. Siap. Mohon perhatian. Siap. Lakukan apa yang saya katakan. Cluenya itu. Lakukan apa yang saya katakan. Pegang rambut. Pegang rambut. Tepuk semangat. Ha. Kadang-kadang harus digerakkan terlebih dahulu. Jadi badannya rileks, konsentrasinya tinggi, biar tidak aya nu heuai deui. Oke. Sekarang tolong siapkan dulu ininya buku dan pulpennya. Kita akan di sini ada kuis sebagai pretest kalian untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian mengetahui tentang fotografi ini. Di sini ada soal, itu harus kalian jawab. Kalau misalkan seperti ini, istilah yang mengacu pada jumlah cahaya yang mencapai sensor kamera dan diatur oleh aperture, shutter speed, dan ISO adalah, jawabannya apa? Kalau A, deep of field, B, framing, C apa, dan lain sebagainya. Kamu tulis jawabannya di bukunya kalian. Nah, kita akan lihat mana yang benar dan mana yang salah. Kalau misalkan salah ya nggak apa-apa, salah ya salah. Kalau benar ya benar. Ini untuk mengetes kemampuan awal kalian ya. Jadi jangan khawatir. Kita lihat di sini soalnya. Siap? Bukunya udah siap? Saya bacakan ya. Namun boleh dilihat di sini. Pertama, istilah yang mengacu pada jumlah cahaya yang mencapai sensor kamera dan diatur oleh aperture, shutter speed, dan ISO adalah A, depth of field, B, framing, C, white balance, D, exposure. Silakan tuliskan jawabannya. Oke, sekarang ketika sudah, kita akan mencoba untuk belajar tentang materi ini. Nah, kita akan sedikit untuk berbagi. Di sini ada handphone, kalian bawa kan? Nah, ada apa namanya itu? Ada internetnya kan? Nah, sekarang sebelum kita belajar langsung, di sini akan Bapak bentuk kelompok ya. Akan Bapak bentuk kelompok, satu kelompoknya 6 orang. Nah, sudah masing-masing kelompok sudah? Kelompok 1 angkat tangan. Agak misah, jangan gabung. Agak misah. Nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. Nah, sekarang tugasnya gunakan fasilitas handphone kalian untuk mencoba mencari materi. Mau di internet silahkan, mau di buku silahkan. Sumber pembelajaran bisa kalian manfaatkan. Pembahasannya tentang teknik dasar fotografi, mencari tentang segitiga exposure. Bisa? Nah, sebagai lembar
acuan pada hari ini, Bapak akan bagikan formulir atau jurnal refleksi masing-masing kelompok. Silakan ini. Bisa dipegang. Kamu catat ya, sekali lagi kamu catat di buku masing-masing. Ini hanya panduan saja. Ini untuk kelompok 2. Sekarang Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk kalian mencari materi yang ada di internet terkait dengan segitiga exposure. Bisa dimulai? Silakan dicari, gunakan fasilitasnya. Gimana? Pertama, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah? Silakan dikerjakan. Oke, selesai. Ya, perhatian ke sini. Perhatian semua, sudah selesai. Sudah selesai. Nah, sekarang kamu sudah menemukan tentang pengaturan exposure? Sudah? Sudah belum? Nah, dari hasil mencari materi yang ada di internet, sekarang kita akan mencoba mengaplikasikannya dengan peralatan kamera. Nah, di sini saya sudah sediakan kamera untuk masing-masing kelompok. Silahkan kamera ini bisa kalian pakai untuk mencoba mengaplikasikan materi yang didapatkan terlebih dahulu. Coba-coba aja dulu. Nggak apa-apa, pusing juga. Silahkan bertanya. Tapi dari apa yang disampaikan oleh kalian, ini kalian bisa praktekkan. Silakan dicoba aja dulu. Oh boleh, silakan ini. Yang kelompok yang lainnya, ada handphonenya? Nah, untuk khusus handphone, coba dibuka kamera, setting manual. Biasanya di selengkapnya ada kamera pro. Ada nggak? Coba dilihat. Kalau yang ada, angkat tangan HP-nya. Ada nggak settingan kamera manualnya? Nah, kalau ada, silahkan kalian mencoba apa yang kalian dapat di internet. Coba aja dulu. Oke, selesai ya. Selesai. Sekarang kita akan coba acak kelompok mana yang akan memberikan tanggapan dari atau penjelasan dari hasil mencari materi yang ada di sana. Jadi setelah kami mengamati soal pengaturan manual segitiga exposure, hal baru yang kami pelajari yang pertama, kami mempelajari segitiga exposure yang terdiri dari ISO, shutter speed, dan juga aperture. Lalu yang kedua, kami memahami bagaimana ketiga elemen tersebut dapat menghasilkan foto-foto yang baik. Lalu tadi kita melakukan percobaan dari aperture. Semakin nilai aperturnya kecil, maka foto yang dihasilkan akan memiliki gambar yang belakangnya blur. Oke. Lalu objek utamanya menjadi jelas. Oke. Itu. Sudah. Oke, boleh tepuk tangan. Ini dari hasil pengamatan terkait pendalaman materi dan mencoba mengaplikasikannya dengan kamera kalian. Ada dua hal yang terjadi ketika kelompok 2 mencoba men-setting aperture. Itu semakin apa? Semakin nilainya kecil, foto yang di belakangnya hasilnya blur, tapi objek utama jelas. Nah, ada yang seperti itu. Itu settingan apa? Aperture. Jadi kelompok ini mencoba untuk setting aperture. Kalau kelompok 6 mencoba mengatur apa tadi? ISO ya. Semakin
Semakin kecil, malah fotonya semakin gelap. Nah, itulah memang yang akan terjadi ketika kita sudah mulai masuk ke ranah setting exposure. Kita akan mempelajari tentang exposure manual sebagai fundamental yang bekerja sama untuk menciptakan foto dengan exposure sempurna. 3 settingan aperture, shutter speed, dan ISO ini harus terpadu dengan memahami bagaimana ketiga parameter ini saling mempengaruhi. Anda akan mampu menentukan kombinasi yang tepat dalam berbagai kondisi pencahayaan. Intinya, exposure itu adalah menyikapi cahaya. Nah, konsep intinya ini. Kalau aperture ini mengontrol kedalaman lapangan, kalau shutter speed kontrol gerakan dan durasi. Nah, ini ya. Lalu kalau ISO ini adalah kontrol sensitivitas sensor. Nah, ini kurang kelihatan ya. Di sini ada ISO, aperture, shutter speednya itu di sini. Kira-kira bisa dipahami nggak dari sedikit materi pendalaman? Selain kalian mencari sendiri, juga dipertegas dengan ini, dengan settingan-settingannya sudah diberikan contoh. Kira-kira kalian bisa nggak praktek sendiri mengaplikasikannya? Harus bisa. Nah, sekarang silahkan kalian, Bapak beri tugas untuk mengambil gambar dengan berapa gambar ya? 5 cukup, 5 ya? Silakan, boleh berdiri. Silakan mencari objek yang bagus, ambil 5 foto gambar yang ada. Itu kasih aja, jangan 100, tambah lagi dikit. Misalkan, jangan terlalu besar. Nah, 400 saja atau 200, 300 boleh. Nah, itu. Lalu kalau di handphone aperture-nya itu manual flat, jadi tidak rubah, jadi sesuai dengan bawaan pabriknya, jadi tidak bisa. Biasanya kalau di handphone itu kalau mau setting aperture-nya itu ya sudah ada menu bawaan. Biasanya potret kalau di handphone itu seperti itu. Nah, coba ngambil gambar. Rick. Nah, ini ISO-nya diatur, shutter speed-nya juga diatur. Terus aperture-nya juga udah bawaannya kalau handphone. Beda lagi dengan kamera DSLR seperti ini. Oke ya. Nah, jelas ya? Jelas. Oke, sip, makasih. Nah, cukup. Nah, ini untuk kelompok 1. Di sini kita akan mencoba memfoto objek kelapa. Ini si kelapa ini harus jelas. Ini adalah objek utamanya. Yang belakangnya kita akan blurkan, mencoba untuk menggunakan efek atau settingan aperture. Nah, di sini boleh dilihat ya. Boleh dilihat di sini ada settingan F-nya. Kalau mau blur berarti harus tinggi ya. Ini 56. Nah, 56 ini terlalu tinggi, pakai aja yang 28 atau 30. Jadi kita setting di sini. Setting manual. Boleh coba dilihat cara settingnya. Nah, ini kita set di sini supaya dia berubah. Ya, sorry sekali lagi. One shoot, oke. Nah, sekarang kita akan mencoba memfotonya. Di sini boleh kamu praktekkan. Mau Dapa, mau Erlangga, silakan. Silakan. Foto coba yang kelapanya. Udahlah, cukup ya. Terima kasih. Kita ke sana. Lihat hasil karyanya nanti. Oke, anak-anak, kita sudah selesai melaksanakan praktikum di lapangan. Tadi dari kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 6 sudah mencoba praktikum menggunakan kamera di lapangan. Nah, di sini siapa yang siap untuk ke depan? Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Nuria, teman saya Ayuni, Dela, Adib, dan juga Aira. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil praktek kami. Seperti yang bisa teman-teman lihat di depan, yang pertama kami mempraktikkan ISO. Di sini kami menggunakan ISO 100. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, gambar yang diambil menggunakan ISO 100 memiliki gambar yang jelas. Lalu selanjutnya sebagai perbandingan, di sini kami juga menggunakan ISO yang lebih tinggi, yaitu lebih dari 200. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, cahayanya itu berlebihan. Tidak seperti gambar sebelumnya. Lalu di sini kami juga mempraktikkan shutter speed. Di sini kami menggunakan shutter speed 1:300. Di sini bisa kalian lihat foto yang dihasilkan beku. Lalu selanjutnya sebagai perbandingan, kami juga menggunakan shutter speed 1:30. Di sini bisa teman-teman lihat foto yang dihasilkan blur dan memiliki bayangan. Lalu aperture. Di sini kami menggunakan aperture yang tinggi. Jadi gambar yang dihasilkan bagian belakangnya buram dan juga objeknya terlihat jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu dulu sebentar, jangan dulu turun. Ini dari teman-teman yang ada di bangku, silakan ada yang mau memberikan saran atau kritikan dan lain sebagainya sebagai bahan evaluasi. Boleh kelompok 1 ya, silakan. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1, silakan. Coba digeser ke slide kelima yang Yang ini menurut aku si objeknya tuh agak buram soalnya ada cahaya dari samping. Kalau mau cahayanya itu biar dari depan biar gak buram si objeknya. Soalnya kelihatan buram cahaya dari samping mah. Objek yang di belakangnya. Yang ini yang objek utamanya. Oh, objek utamanya juga ikut buram gitu. Oke. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada sedikit penjelasan dari kelompok 2, silakan mengenai hal ini. Tidak ada, cukup. Nah, ini ngambilnya pakai pakai handphone atau pakai ini? Pakai handphone. Nah, kebetulan kalau handphone itu untuk settingan aperture itu sudah distandarisasi ya. Jadi tos standarnya segitu. Nah, biasanya kalau di handphone kalian itu ada menu potret namanya. Kalau mau objek utama fokus, jelas, dan belakangnya ngeblur. Berarti ini efek bawaan handphonenya. Jadi settingannya sudah potret? Sudah. Namun hasilnya seperti ini ya. Tidak apa-apa, berarti kemampuan handphonenya sampai sini. Nah, nggak apa-apa, dan memang seperti itu settingan. Jadi kalau untuk di handphone itu ya tidak bisa mengatur aperture. Jadi bawaannya segitu aja. Oke, terima kasih ya untuk kalian semua. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Nah, anak-anak yang luar biasa, dari proses pembelajaran awal sampai akhir ini kita sudah lalui, mulai dari mengukur seberapa ilmu pengetahuan kita yang kita punya di diri kita,
Selanjutnya dengan mendalami materi tentang exposure dan mencoba mengaplikasikan. Namun tidak cukup dengan hanya praktikum selama 2 jam saja, ternyata banyak sekali objek yang bisa kita ambil, banyak sekali spot-spot yang bisa kita ambil. Nah, silahkan untuk kalian selanjutnya di rumah untuk bisa mengaplikasikannya secara pribadi masing-masing dengan menggunakan kamera handphone yang ada. Kalau misalkan kalian sudah punya kamera yang profesional lah, silakan itu kalian bisa pakai. Tapi kalau misalkan tidak ada, bisa menggunakan handphone pribadi kalian. Tinggal kalian setel saja handphone kalian itu ke mode Pro. Nanti untuk pengaturan exposure ini sudah tersedia dan bisa kalian atur. Jadi di rumah silahkan kalian bisa mengambil atau mempraktekkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Kalau kita hari ini adalah per kelompok, nah kalau kalian di rumah dicoba-coba masing-masing aja. Nah, Bapak tugaskan kalian mengambil 10 foto yang insya Allah minggu depan akan kita tampilkan di depan masing-masing untuk dipresentasikan seperti yang tadi kelompok 2 presentasikan. Bisa kira-kira? Bisa kira-kira? Nah, kesimpulannya terkait dengan pembelajaran kita hari ini tentang exposure. Kira-kira ada yang mau menyampaikan tidak? Silahkan. Dari hasil kesimpulannya. Oh, silahkan. Boleh tepuk tangan dong untuk Erlangga ya. Gimana? Oh, katanya, boleh ini. Katanya beliau sudah membuat satu file untuk menyimpulkan dari materi kita hari ini. Boleh disimak dan dilihat di monitor. Filenya ada? Ada? Dikirim sudah? Oh, oke. Kesimpulan keseimbangan sempurna. Menguasai exposure manual adalah tentang memahami segitiga. Tidak ada satu pengaturan yang sempurna untuk semua situasi. Setiap scan membutuhkan keputusan yang bijak tentang trade-off antara aperture, shutter speed, dan ISO. Mulai dengan ISO. Tetapkan serendah mungkin berdasarkan cahaya yang tersedia. Pilih aperture. Tentukan DOF berdasarkan visi kreatif Anda, bokeh atau kedalaman. Atur shutter speed, sesuaikan untuk paparan yang tepat dan kontrol gerakan yang diinginkan. Oke, terima kasih tepuk tangan. Nah, ini dari kesimpulan dari saudara Erlangga. Ya, terima kasih Erlangga sudah menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Oke, anak-anak, sudah di penghujung acara atau kegiatan. Materi selanjutnya yang insya Allah nanti kita akan bahas. Ya, kalau tentang teknik dasar fotografi ini akan ada 6 pertemuan. Nah, 6 pertemuan ini baru 1 kali pertemuan kita belajar tentang segitiga exposure. Kedepannya ada praktikum, ada modul, kita akan belajar komposisi, kita akan belajar tentang pencahayaan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Kalau sudah, sekarang sudah mau selesai ya, waktunya mau berganti. Silahkan kalian boleh kembali ke tempat masing-masing. Tolong dirapikan lagi tempatnya ya. Nah, sekarang terakhir sebagai refleksi dari kegiatan kita hari ini, Bapak akan acak kembali, silahkan yang dipanggil namanya, kelompok berapa untuk membacakan hasil dari pengisian jurnal refleksi ini. Apakah dengan mengikuti pelajaran hari ini, kira-kira apa yang kalian pahami? Nah, apa yang kalian pahami? Selanjutnya kesulitannya seperti apa? Dan apakah kegiatan kita kali ini memberikan kesan yang bermakna kepada kalian sehingga kalian menemukan hal yang baru dan bisa untuk menjelaskan hasil dari proses pembelajaran kita hari ini.
Oke, kita acak kembali ya. Kita acak kembali dari absensi yang ada. Silahkan bilang stop untuk hitungan ke-5. Mulai 1, 2, 3, 4. Kalau stop atas nama Najwa, ya silahkan ke depan. Najwa mana? Silahkan ke depan. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 4 silahkan maju ke depan ke sini. Silahkan untuk merefleksinya. Nah, kegiatan kita hari ini. Menurut saya kesulitannya ada di saat mempraktikkan yang shutter speed. Oh ya. Karena di HP yang kelompok kami memang nggak ada fiturnya, jadi kurang bisa itu yang shutter speed. Handphone. Ya, memakai handphone. Oh, Jadi fiturnya kurang lengkap. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Nah, kita lalui bersama. Nah, Bapak harap dan berdoa mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat nih bagi kalian semua. Terutama ilmu ini kalian bisa aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kalau kalian punya cita-cita, keinginan menjadi seorang profesionalisme di bidang fotografi, maka ilmu ini harus betul-betul dikuasai. Dan tentunya ilmu ini akan bermanfaat untuk kalian dalam menggapai cita-cita yang akan datang. Maka terus semangat, tetap fokus untuk belajar di rumah. Dan selanjutnya tugas yang tadi ya. Jadi silahkan kalian bikin berapa foto? 10 foto ya. 10 foto di rumah silahkan jepret. Diambil untuk nanti dipresentasikan di bulan depan. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, tugasnya juga lancar, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Rasanya cukup sekian dan terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika proses belajar mengajar, terutama Bapak nih sebagai fasilitator kalian kurang pandai dalam bercakap sehingga tidak memberikan pemahaman yang lebih. Bapak pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.